Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini, di hari yang ke-26 daripada bulan Ramadan, kita masih diberi kemudahan untuk menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kajian rutin menjelang buka puasa. InsyaAllah untuk kajian rutin di bulan Ramadan ini yang terakhir ya. Nanti mungkin di bulan Syawal 2 minggu kita liburkan ya, mau ngaso bokok-bokan jadi ya nanti mulai lagi sekitar pertengahan bulan Syawal kita mulai kajian rutin sesudah sehabis maghrib sampai isya seperti biasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kami atas nama Takmir Masjid Aisyah Al-Misbahaini Al-Furqan mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semua yang sudah support, memberikan dukungan material maupun yang lain, sehingga kajian menjelang maghrib selama bulan Ramadan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbaik bagi panjenengan semuanya yang sudah bersedekah untuk memberi makan orang yang berpuasa, karena itu pahalanya sangat besar. Jadi samping kita memperoleh pahala puasa kita sendiri, panjenengan akan diberi pahala orang-orang yang panjenengan beri makan untuk berbuka puasa ataupun untuk bersantap sahur. Panjenengan bayangkan kalau panjenengan memberi buka puasa orang sekitar 200 orang, ya, berarti setiap panjenengan memberikan sedekah akan mendapatkan pahala 200 orang. Subhanallah, itu kemudahan dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, yang lain yang belum sempat atau belum mempunyai kemampuan juga tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil hati, dan artinya Allah memberikan sangat banyak jalan-jalan kebaikan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Itu agar supaya kita benar-benar berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan, agar supaya kita semuanya senantiasa berpacu di dalam urusan kebaikan. Jangan pernah biarkan diri kita tidak berkecimpung di dalam kebaikan-kebaikan apapun, urun apapun juga, ya.
dalam bidang apapun juga, sekecil apapun juga, kita harus senantiasa berkecimpung di dalam kebaikan. Contoh di dalam sebuah kajian misalnya seperti ini, orang ketang menyiapkan alat, ya, orang ketang membersihkan tempat, itu semuanya adalah merupakan satu bagian daripada sebuah kegiatan yang besar. Itu masing-masing orang berkontribusi sesuai dengan kesanggupannya. Ini pahalanya insya Allah sama, ya. Pahalanya ya besar kecilnya jelas berbeda kan, tapi insya Allah semuanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami selaku pribadi dan takmir masjid mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan sedikit tentang kajian mengenal neraka. Pada kajian yang telah lalu, di antara sifat-sifat neraka, ya, di antara fakta-fakta seputar neraka, bahwasanya kita sudah pelajari bahwasanya neraka itu sekarang sudah makhlukun maujudatun, sudah tercipta dan sudah ada. Hari ini neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu di antara fakta yang lain bahwasanya penghuni neraka dan neraka itu sendiri adalah abadi di dalamnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Walaupun dosanya akeh, ya walaupun kafir lah, masuk neraka paling sedela. Seperti orang Yahudi. Mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, mereka orang ahlul kitab berkata, orang Yahudi, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Mereka berkata demikian. Dasarnya apa? Makanya Allah membantah. Kul atakhattum indallahi ahdan. Ya, apa kamu membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya kamu akan masuk neraka ini hanya beberapa hari terbilang saja. Lalu dijelaskan oleh Allah, bala man kassaba sayyatan wa khatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidin. Barang siapa yang berbuat dosa yang banyak dan dia berkelimang dosa tersebut, maka dia merupakan penghuni neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Begitu dalam surat Al-Baqarah. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah sudah menjelaskan. Contoh, Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Allah berfirman, orang kafir, penghuni neraka itu mereka menghendaki untuk bisa keluar dari neraka, akan tapi mereka tidak akan bisa keluar dari neraka, dan bagi mereka azab yang kekal. Sekali lagi, ya, bahwasanya penghuni neraka maupun penghuni surga adalah mereka orang-orang yang sudah lagi tidak mengenal kematian. Sudah kenapa ngomongnya baru? Ya kabelnya mungkin. Sumbernya Mas Nafar coba dicari. Betul? Nah. Ya. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, yuriduna ayakhrujuna minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim.
Orang kafir yang berada di dalam neraka, mereka menginginkan untuk keluar daripadanya, akan tapi mereka tidak mungkin bisa keluar. Kalau sudah berada di dalam neraka, itu tidak mungkin bisa keluar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Bayatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya." Surat Al-A'la. Itu. Maka ya, orang-orang yang diberi peringatan, orang-orang kafir itu akan menjauhinya. Ya, dalam sebelumnya, ayat sebelumnya surat Al-A'la itu adalah Allah mengingatkan bahwasanya berilah peringatan ya agar bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi peringatan tersebut, kata Allah, wa yatajannabuhal asqa, ya, orang-orang kafir itu menjauhi adanya peringatan, adanya ajaran-ajaran dari para nabi, para anbiya. Itu. Mereka orang-orang kafir menjauhinya. Siapa itu orang-orang kafir? Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka api yang sangat besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka tidak bisa mati, tetapi juga tidak hidup, karena hidupnya penuh dengan siksaan. Makanya di sini Allah menyebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Kalau mati kan berarti selesai. Gimana betul? Kalau mati berarti siksaannya selesai. Makanya di sini Allah berfirman la yamutu fiha wa la yahya. Kalau hidup kan semestinya hidup nih, kadang-kadang ana sakit, ana sehat ge, ana lara, ana ora lara, tapi penduduk neraka tidak. Ya, urip merasakan, tapi sing dirasakan hanya azab setiap hari, setiap saat, tidak akan pernah berhenti. Ya, digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran, orang kafir itu nanti di dalam neraka akan dipakaikan pakaian dari besi yang panas, atau disetrika dengan setrika yang panas. Setiap kali kulitnya mengelupas, maka akan dibuat lagi oleh Allah, dibentuk lagi, disetrika lagi kulitnya. Itu seperti itu. Makanya digambarkan oleh Allah la yamutu fiha wa la yahya. Itu. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa nada ya maliku liyuqdi alaina rabbuk qala innakum makisun." Penduduk neraka mereka menyeru kepada Malik, ya, malaikat penjaga surga. Liyuqdi alaina rabbuka, artinya supaya memutuskan, ya, Tuhanmu, supaya menjadikan membunuh kami saja, ya. Jangan senantiasa disiksa, akan tetapi orang mati, sehingga yang diharapkan oleh orang-orang kafir itu adalah kepengin segera dipateni, dibunuh. Akan tetapi tidak terjadi, ya. Allah tidak membunuh, akan tetapi akan terus menyiksa. Makanya Malik berkata, innakum makisun, ya, kamu akan tetap tinggal di neraka ini sampai selama-lamanya, dan kamu akan tetap hidup tidak mati, dan kamu akan tetap disiksa selama-lamanya. Itulah, ya, gambaran atau dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya neraka itu abadi dan penghuninya abadi, ya. Tidak seperti persangkaan orang-orang yang berkata tidak berdasarkan ilmu. Contoh yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Orang-orang yang Yahudi berkata, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja, atau
persangkaan orang-orang yang lain. Ini salah satu pentolan ya apa namanya tasawuf sufi ya. Ibnu Arabi juga mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran ya. Katanya mereka mengatakan ada yang mengatakan setelah dibakar sekian lama dan dia akan merasakan adaptasi. Dibakar kota yang adaptasi, akhirnya bukan lagi siksaan tapi nikmat. Ini ya pentolan Syiah tasawuf Ibnu Arabi. Ya bagaimana ya disiksa kok jadi nikmat? Ini kan pemikiran yang aneh. Makanya dalil-dalil yang disampaikan tadi itu menjadi bukti bahwasanya perkataan orang-orang ini adalah tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Itu. Jamaah rahimakumullah, itulah fakta seputar neraka. Ya kita akan lanjutkan sedikit mengenai terkait dengan nama-nama neraka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, semuanya itu mengandung makna. Kalau mungkin gambaran yang bisa saya gambarkan ketika kita berbicara tentang neraka, ya panjenengan bisa melihat, membayangkan lautan akan tapi banyune iwe utuh banyu. Ini banyunya adalah apa? Api. Itu. Lautan di dalamnya itu kan ada jurang, ada palung, ada batuan, ada goa, ada sungai di dalam lautan itu sendiri. Itu hampir sama dengan neraka itu seperti itu. Hanya saja banyune diganti api. Itu. Yaitu yang nanti akan kita memperoleh sedikit gambaran tentang neraka dari nama-nama yang disebutkan oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Yang pertama Al-Hawiyah ya, ini sering kita dengar. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya dalam surat apa? Al-Qari'ah ya. Ini salah satu namanya adalah Al-Hawiyah. Kenapa dinamakan Al-Hawiyah? Karena seorang yang memasuki ke dalam neraka tersebut ya itu dengan cara yang dilemparkan secara keras. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir diseret ya, ana sing diseret wajahnya, ana ini diseret kakinya di atas, wajahnya di bawah, semuanya dilemparkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah di neraka Hawiyah. Itu. Apa itu Hawiyah? Naron hamiyah, api yang sangat panas. Semuanya di dalam neraka isinya api, hanya saja berbeda derajat panasnya, tergantung tingkatannya. Sama seperti waktu kita membicarakan surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal kita pada hari ini. Begitu juga neraka, orang kafir bertingkat-tingkat ya, antara gembong kekafiran dengan anak buah kekafiran, tentu nerakane berbeda. Angger pada tidak adil ngene mboten? Itu sing marai karo sing diwarai itu walaupun sama-sama di neraka akan tetapi berbeda tingkatannya. Yang kedua, Al-Lazza dalam surat apa ini? Ya Allah berfirman Al-Ma'arij, kalla innaha ladza nazza'atan lisyawa. Ya. Sekali-kali tidak dapat, kata Allah. Sesungguhnya neraka itulah diriku adalah al-ladza, ya, api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan ya kulit kepala. Di antara nama-nama
ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Ya, Allah menyebut neraka itu adalah lado. Ya, kenapa disebut lado? Karena dari sifatnya, berarti neraka lado ini apinya bergejolak dengan sangat kencang. Ya, yang bisa sampai mengelupaskan kulit kepala manusia, dibakar, anggar dibakar ndase ya, ndase apa sirai? Untuk penghuni neraka ndase mawon nggih. Kalau penghuni neraka lah sirah lah. Kalau penghuni surga sirah, tapi penghuni neraka ndase anggar dibakar ndase otomatis ngeluntung gini mboten. Kulit kepalanya itu mengelupas. Ya panjenengan coba saja bakar ndas pitik ya. Itu seperti itu gambarannya. Ya, namanya lado. Yang berikutnya adalah al-khutama. Ya, dalam surat apa? Wailul likulli humazatil lumaza al-humaza alladzi jama'a malau wa ngaddada yaksabu anna malahu akhlada. Ya, kalla la yumbadanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afida. Itu Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang mereka pelit, ya, berusaha untuk mengumpulkan hartanya dengan tanpa mau berinfak di jalan Allah. Digambarkan dalam surat Al-Humazah. Ya wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa ngadada. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan dihitung terus setiap saat. Nyongode sedina 1.000 anggar bisa butuh, ya, disimpan terus, ya, anak infak, anak sedekah, orang ngurus, ya, ke duitnya nyong. Itu digambarkan oleh alladzi jama'a malau wa ngaddada yaksabu anna malahu akhlada. Mereka menganggap duitnya ke mengko arep go kon kira-kirane mengekalkan, ya, sehingga mereka tidak mau mensedekahkannya di jalan Allah. Bahkan, ya, kata Allah, kalla la yumbadanna fil khutama. Ketika mereka menyihadat dan tidak membelanjakan di jalan Allah, balasannya apa? Mereka akan benar-benar dilemparkan ke dalam khutama. Apa itu khutama? Yuk, api yang dinyalakan, yang naik sampai membakar ke dalam hati. Itu. Jangan bayangkan, ya, api yang membakar sampai ke dalam hati. Ya, penghuni neraka mereka semuanya diikat dalam tiang-tiang. Na'udzubillahi min dalik. Ya, bagaimana rasanya wong keslomot baik, panasnya luar biasa, apalagi kita terbakar sampai ke dalam hati kita. Na'udzubillah. Kenapa dinamakan khutama? Ya, karena sifatnya yang menghancurkan. Ya, ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka khutama ini, saking panasnya hancur. Panjenengan pernah mendengar yang namanya wedhus gembel nggih? Angin yang keluar dari gunung berapi yang meletus. Kuwi jenenge wedhus gembel istilahnya. Itu panjenengan tahu panasnya berapa? Itu bisa sampai 500 derajat Celcius. Barang siapa yang terkena angin tersebut langsung gosong mati di tempat. Itu didul. Nang khutamah ini lebih parah daripada wedhus gembel yang ada di dunia. Ya, begitu dimasukkan ke dalam khutamah ini benar-benar langsung kayak apa ya? Kayak besi dimasukkan ke dalam pemanas besi, langsung leleh. Tapi apakah mati? La yamutu fiha wala yahya. Orang mati, wis leleh, wis hancur, dibalik namaning, dihancurkan lagi ini.
berkelanjutan selama-lamanya. Paham nggih? Nggih. Itu penghuni neraka seperti itu. Dan sudah dijelaskan oleh Allah dengan sangat gamblang. Angger ana sing kepengin ya kebangetan, Mbok. Iya. Dijelaskan oleh Allah penghuni neraka. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu akan mendapatkan siksaan yang sedemikian keras dari Allah. Dan ini diperingatkan ketika nanti ada orang yang masuk ke neraka bukan karena Allah zalim, tapi karena memang dia sendiri yang memilih untuk masuk neraka. Itu. Lanjut. Al-Jahim. Ya. Allah berfirman, fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat nomor ini, surat An-Naziat, ya. Ya. Barang siapa yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka jahimlah tempat tinggalnya. Ya, menurut istilah disebut jahim karena sifatnya yang sangat panas. Fa amma man tagha, yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia, maka jahimlah tempat tinggalnya. Ya, perhatikan kalimatnya, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, mengutamakan kehidupan dunia, mangsane subuhan wis nang pasar banyak nggih. Mangsane subuhan esi kemulan eta. Mangsane duhur esi ya apa? Ngode, ya. Tekan mangsane isa esi ngode. Itu ini contoh. Fa'amman man tagha wa asaral hayatan dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu balasannya apa? Al-Jahim, neraka jahim, ya, neraka yang sangat panas. Lalu berikutnya nama daripada neraka adalah Jahannam, ya. Ini yang sering disebut nggih. Jahannam kamu. Kamu jahannam, berarti ini sebutan yang buruk. Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsadan littaghina ma'aban labisina fiha ahqaban. Ya, surat apa lagi? An-Naba lagi? An-Naba. Ya. Ya. Inna jahannama kanat mirsadan. Sesungguhnya, ya, neraka jahanam itu sebagai mirsadan, tempat mengintai bagi para penjaga-penjaganya, ya, yang mengawasi neraka. Mereka senantiasa mengawasi. Littaghina ma'aban, ya, sebagai tempat tinggal, tempat kembali orang-orang yang taghin, ya, melampaui batas, ya. Sama di sini, fa amma man tagha, di sini taghin, ya, maknanya sama, orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Yang sangat lamanya itu berapa? Berapa lama? 1000 tahun, 2000 tahun? Tidak, abadan, selama-lamanya. Itu seperti itu. Ya, ketika kita membaca surat-surat Makkah yang biasa kita baca, panjenengan dalami makna-makna yang seperti ini agar supaya ketika kita membacanya kita ingat, ya, bahwasanya ancaman Allah tentang neraka ini sungguh sangat menakutkan. Inna jahannama kanat mirsadan littaghina ma'abal labisina fiha aqaba. Terusannya apa? La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan bardan wala syaraban, tidak akan kedinginan dan tidak akan diberi minum oleh Allah, dan seterusnya. Ini
Membuat kita ketika kita membaca dengan hikmat, dengan penuh kekhusyuan, kita benar-benar merasa takut akan neraka. Lanjutnya, ya, disebut jahanam karena kata para ulama, karena arti sesungguhnya di jahanam adalah jurang yang sangat dalam. Yang seperti saya sampaikan di awal, di neraka itu ada yang di lautan lepas ada yang namanya palung, jurang yang ada di dalam di dasar laut. Begitu juga neraka, ya, begitu juga neraka. Ada tempat-tempat yang khusus. Ya, jahanam ini ternyata jurang yang ada di dalam neraka. Itu namanya jahanam. Sudah balang tentu lebih menakutkan lagi, ya. Di dalam neraka ada gunung-gunung, ada gunung goa-goa yang isinya semuanya ada sungai-sungai, ya. Airnya adalah berasal dari kotoran manusia, ya, dari nanah manusia yang sudah membusuk, yang itu yang nanti akan menjadi minuman penghuni neraka. Ada juga sungai-sungai dari tembaga yang dipanaskan, itu semuanya menjadi minuman penghuni neraka. Na'udzubillah. Itu. Yang berikutnya adalah sakar. Allah berfirman, "Sa'uslihi sakar wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadar, lawakhatul lil basar." Akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Apakah kamu mengetahui apa itu sakar? Ya, la tubqi wa la tadar, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ya, artinya siapapun yang dimasukkan ke dalam sakor ini tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan, tidak tersisa sedikit pun. Ya, lawakhatul lil basar, yang menghanguskan kulit manusia. Ya, surat Al-Mudaththir juz yang ke-29. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sa'ir. Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Ini surat apa? "Fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masruran." Surat apa lagi? Takwir nama nggih? Iya. Al-Insyiqaq, ya, idza sama'un saqaf dan seterusnya. Ya, Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri." Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah belakang. Ada 3 kemungkinan kita. Ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari sebelah belakang. Angger panjenengan nanti nampak kitab beko dari sebelah buri, kowe celaka panjenengan. Ya, aja ngasih. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fa sawfa yan'u subura, maka dia akan berkata, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Itu. Ya, karena mereka bergembira dalam keluarganya bersama orang-orang yang kafir, tidak saling menasehati untuk kebaikan. Senantiasa mereka bersenang-senang dengan keluarganya sama-sama kafir. Itu. Kenapa disebut sangir? Karena nyala apinya yang besar dan menyaman-nyaman. Yang berikutnya adalah sijin. Sijin itu ada di surat Al-Mutaffifin. Gitu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang fajir adalah berada di sijin. Mama adraka masijin dan seterusnya. Gitu. Ya. Kenapa disebut sijin? Sijin itu artinya penjara. Ya. Bahwasanya orang yang berada di dalam neraka itu pada baik kayak wong di penjara yang disiksa terus-terusan. Ya, tanpa ada berhentinya. Ya. Inilah
jamaah rahimakumullah, nama-nama neraka yang diberitakan oleh Allah kepada kita. Setiap namanya menunjukkan akan kedahsyatannya, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Ya, ketika di dunia misalnya dia adalah pemakan riba, nerakane dewek. Orang munafik nerakane nang paling gimana tempatnya? Ya, innal munafiqina fid darqi asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik itu tempatnya di dasarnya, paling dasar neraka. Ya, itu lebih tingkatannya lebih rendah daripada orang kafir, orang munafik ini. Ya, orang munafik itu orang yang antara perbuatan dan hatinya tidak sama. Ketone iman, ketone Islam, akan tetapi pada hakikatnya Islamnya adalah untuk menutupi, ya. Untuk ketika Islam itu mendatangkan keuntungan, dia masuk Islam, ya. Ketika Islamnya mendatangkan kerugian, dia memusuhi agama Islam. Itu paribasanya musuh dalam selimut. Ini akan berada di dasar neraka. Itu masing-masing tingkatannya, semuanya seperti itu. Ya, yang suka melakukan kezaliman, yang suka berzina, ada neraka tempatnya tersendiri, siksanya juga tersendiri. Ya, ya, ketika panjenengan di dunia memilih teman-teman ahli neraka, ya silahkan. Nanti di neraka kue batire mesti orang-orang penting di dunia. Okay? Orang-orang top di dunia itu nanti akan menjadi teman-teman di neraka. Ya, pasti kadang-kadang siki ya ayu-ayu gagah-gagah, tapi besok berada di neraka. Orang yang suka mengumbar aurat di dunia pasti akan menjadi penghuni neraka. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa kita kaji hari ini tentang mengenal neraka. Nama-namanya disebutkan ada 8: Al-Hawiyah, Al-Lazza, Al-Khutama, Jahim, Jahannam, Saqar, Asyair, dan Sijin. Ya, ini semuanya membuat kita semakin yakin dan semakin berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Ya, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah agar kami semuanya yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo sampun.